Hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2015. Kita bertemu di ekonomi minggu ke-13. Berarti 2 minggu lagi ya kita bakal melaksanakan ujian akhir semester. Gimana Mbak Tia? Udah siap belum UASnya? Ya. Sambil nunggu yang lainnya. Ya muridnya baru Mbak Tia. Kita tunggu 5 menit kan lagi ya Mbak Tia, sampai 10 menit lah. Nunggu biar teman-temannya biar bisa masuk. Kalau bisa tolong di WA-in atau di Line gitu. Diingetin. Ya Mbak Tia sambil baca bukunya ya. Hari ini kita akan membahas bab 7 tentang keuangan dan perbankan. Bisa dilihat di halaman 117. Dan mohon maaf, sepertinya laptop saya ini nggak tahu bermasalah. Saya nggak bisa dari tadi mengupload dokumen apapun. Jadi mohon untuk membuka modulnya masing-masing ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bisa mengupload dari tadi. Rencananya hari ini kita akan bahas sampai subbab keempat. Subbab keempat itu tentang bank syariah. Kalau saya tidak salah tentang sampai bank syariah. Jadi bab 7 itu tentang uang dan perbankan pada halaman 117. Kita akan mempelajari mengenai untuk uang itu sendiri. Kita akan mempelajari kriteria uang itu apa, fungsinya, nilainya, sama jenisnya. Dan untuk perbankan itu sendiri, kita akan melihat apa itu jenis-jenis perbankan, apa saja jenis-jenis perbankan, kemudian tugas dari bank itu apa aja, dan produk dari perbankan itu apa saja. Ya Mbak, bab ini memang banyak sekali ya sepertinya. Jadi kita coba untuk mempelajarinya saja. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Mbak Tia? Oke, kalau gitu tolong dibaca dulu aja babnya tentang keuangan, tentang uang, sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. UASnya saya coba nanti untuk UAS nanti saya coba buat semacam soal menggunakan Google Doc. Jadi teman-teman bisa mengisi secara online. Jadi nanti saya sebarkan linknya. Di link tersebut, di halaman tersebut nanti akan terbuka soal-soal yang harus teman-teman kerjakan, apa saja yang harus teman-teman isi, dan sebagainya. Rencana saya sih begitu. Nah, tetapi untuk mendapatkan link tersebut, teman-teman harus tetap buka Wizik ya, sebagai absennya. Harus tetap masuk ke Wizik, nanti saya buat kelas untuk UAS, kemudian akan saya share di Wizik
di kelas fisiknya ya, sebagai bukti, salah satu bukti kehadiran UAS. Itu Mbak Tia. Dan UASnya itu seperti yang saya sudah beritahu minggu lalu, UASnya itu akan esai, isian. Tidak ada pilihan ganda seperti UTS kemarin ya. Ada. Saya sih berharapnya ada, cuma saya bingung batas waktunya. Tapi sepertinya tidak akan saya batasi waktunya. Soalnya mengingat keadaan teman-teman juga kan yang sambil ngerjain ini, sambil ngerjain itu. Mungkin adalah batas waktunya, mungkin sehari batas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Tia. Kira-kira tahu nggak Mbak, itu teman-teman yang lainnya pada kemana ya? Sedang pada sibukkah? Oh gitu ya. Ya sih, soalnya kalau kemarin tuh kan kayak kemarin kita mulainya jam 10. Tuh pas masuk adalah 4 atau 5 orang kan. Takutnya jam segini emang masih pada sibuk ya. Emang biasanya kalau kerjaan gitu biasanya agak nyantainya tuh jam berapa sih? Mulai dari jam berapa Mbak? Oh, kalau kemarin iya sih. Emang kedengeran ya Mbak? Kalau misalnya belum, kalau kemalaman lagi ngapa-ngapain gitu, tahu gitu sih neneknya. Ya, assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam Mbak Lia. Iya. Udah deh. Ya Mbak Tia. Yaudah ya, kita mulai saja nggak apa-apa, walaupun berdua ya. Bertiga sama saya. Saya temenin. Kita lanjut aja. Nah Mbak Lia, tolong dilihat ya modul ekonominya halaman 117. Karena mohon maaf saya nggak bisa ngupload dokumen apapun, saya juga nggak tahu ini laptopnya yang bermasalah atau jaringannya, saya juga nggak paham. Jadi Mbak Lia bisa disiapkan modulnya di bab, buka halaman 117, bab 7 tentang keuangan dan perbankan. Nah, pada bab ini, pada bab 7 ini kita akan belajar mengenai keuangan dan perbankan. Tentang perbankan itu sendiri, kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis perbankan, kemudian tugas perbankan itu apa sih, kenapa harus ada bank,
di sebuah negara, kemudian produk yang mereka hasilkan itu apa saja. Kemudian untuk tentang uang itu sendiri, di sini kalau saya melihat peta konsepnya ya, dalam bab ini, oh iya, ya Mbak Lia. Terus dalam uang itu sendiri, kita akan mempelajari apa saja kriteria uang, benda apa saja yang bisa kita sebut uang kayak gitu ya. Terus fungsi uang itu apa saja sih? Orang-orang juga pada udah pasti tahu ya ini fungsi uang itu apa. Kemudian kita akan belajar itu lebih dalam. Kemudian nilai dari uang itu seperti apa dan jenis uang. Nah, pertama kita belajar tentang uang dulu ya. Pengertian uang tuh apa sih? Ayo coba. Pengertian uang. Di buku ada ya. Uang tuh apa sih? Uang itu simpelnya itu adalah alat tukar. Ya Mbak Lia silahkan. Sambil dengerin juga ya, biar kita sambil jalan juga. Uang itu simpelnya alat tukar. Kalau teman-teman pernah dengar namanya istilah barter? Barter ini adalah tukar menukar ya. Nah, tukar menukar. Satu ekor ayam bisa ditukar sama apa coba? Ya, tukar barang, saling menukar barang. Jadi misalnya kalau dulu mungkin satu ayam itu bisa ditukar dengan satu tandang pisang, misalnya. Nah, tapi satu ekor ayam nggak bisa kali ya ditukar sama satu ekor sapi. Kan nggak comparable, nggak seimbang nilainya. Sehingga timbullah permasalahan itu. 1 kilo beras apa dulu Mbak Tia? Ya kayak gitu. Jadi untuk mengatasi permasalahan nilai tukar itu diciptakanlah yang namanya uang sebagai alat tukar yang bisa digunakan untuk membeli apapun. Jadi kalau untuk membeli ayam yang tadinya kita harus tukar sama 1 kilo beras ketan gitu kan, kita nggak punya beras ketan, kita punya uang, jadi kita pakai alat tukarnya pakai alat tukar uang kayak gitu ya. Kemudian ya sebagai alat transaksi. Nah, di sini selanjutnya kita belajar tentang definisi dan kriteria uang ya. Nah, di sini apa aja sih yang harus diperhatikan dalam kriteria uang ini? Maaf ya, saya agak sendrap-sendup lagi, nggak enak badan juga. Definisi uang sendiri kalau menurut modul di sini adalah segala sesuatu dalam kurung benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara
untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan, ya gitu ya, sebagai alat tukar dalam sistem perdagangan. Lebih gampangnya gitu. Kemudian kriteria atau syarat-syarat yang bisa kita katakan, oh benda itu tuh uang. Itu apa? Nah, di sini ya. Kriteria uang itu adalah atau syarat ya. Pertama, uang itu harus ada namanya rasa, syarat dari psikologis. Oh ya, Mbak Tia, psikologis. Nah, ini artinya apa? Ini artinya uang itu dapat memuaskan ya. Kita mau beli apa-apa, ada uang, kita puaskan ya. Kita punya barang tersebut. Ini jelas ya. Kemudian ada namanya syarat teknis. Syarat teknis ini apa? Di sini ada 5 ya syarat teknis. Syarat teknis uang itu adalah 1. Tahan lama. Kita tahu ya, kalau misalnya uang itu benar-benar kita rawat, pasti tahan lama. Kemudian nilainya stabil. Jadi kenapa kayak uang itu kan, uang kertas atau uang logam itu biasanya dibuat menggunakan material-material tertentu. Kayak misalnya uang logam 1000, atau kalau zaman dulu tuh uang logam 1000 yang uang logam 1000 tuh yang luarnya perak terus dalamnya kuningan itu loh. Nah, si material itu cenderungnya nilainya stabil, si materi kuningan dan perak itu. Jadi makanya dipilih. Nah, ketika harga kuningan dan harga bahan material dari kuningan atau perak uang 1000 zaman dulu itu udah naik atau tidak sesuai lagi, maka dibuatlah uang dari material yang lain yang lebih stabil kayak gitu. Terus kriteria syarat teknis dari uang yang ketiga itu adalah mudah dibawa, pocketable ya. Nah, kalau mudah dibawa udah jelas ya. Jadi kalau kemana-mana, karena uang itu kertas misalnya, bisa dilipat. Ya, selamat malam Mbak Pur. Waalaikumsalam. Nah, syarat teknisnya ketik. Maaf teman-teman, ada kecoa. Kemana mungkin? Ya, kita lanjut ya. Kaget aja sih Mbak, nggak takut. Kaget kan tiba-tiba kecoa ada di paha kita. Oke, kita lanjut. Mudah dibawa. Jadi alhamdulillah kalau uang itu bentuknya kertas, bisa dilipat. Uang logam itu bentuknya bulat, bisa dilipat. Kebayang kalau misalnya uang itu dari batu, berat. Kita nggak bisa bawa banyak-banyak kemana-mana kalau belanja kan ya. Itu ya syarat teknis yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebentar. Yang keempat itu terdiri atas berbagai nilai nominal. 1000, 2000, 5000, 10.000. Sehingga kita punya pecahan-pecahan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir itu
Jumlahnya mencukupi dan tidak berlebihan. Karena berlebihan itu tidak baik ya. Apapun yang baik ketika dia berlebihan itu jadinya nggak akan baik ya teman-teman. Nah, tidak berlebihan dan jumlahnya mencukupi ini artinya jumlah uang yang beredar haruslah mencukupi kebutuhan perekonomian dunia usaha dan tidak berlebihan agar nilainya tidak turun. Tuh, waktu dulu kita belajar tentang inflasi ya ini salah satu syarat teknis dari uang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita belajar mengenal tentang fungsi uang. Ya, udah 5 ya Mbak Lia. Oke. Fungsi uang. Ada berapa teman-teman? Ada 2. Fungsi uang itu ada 2. 1, fungsi asli. Ya. 2, fungsi turunan ya. Fungsi asli ini disebut juga disebut juga fungsi primer. Fungsi utama dari uang ya. Berdasarkan fungsi ini, jadi uang itu berperan sebagai alat tukar dan alat hitung satuan ya. Saya sambil ngetik juga ya biar teman-teman yang belum masuk hari ini agak terbantu lah. Nah, alat tukar itu sendiri udah jelas kan buat mempermudah pertukaran dalam perdagangan. Nah, kalau alat hitung satuan, bahasa Inggrisnya unit of count, ini diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Jadi orang tuh tahu besarnya uang yang harus dibayarkan ketika mau membeli sesuatu. Nah, dengan adanya satuan hitung juga, kita bisa membandingkan nih harga suatu barang terhadap barang lainnya ya. Biasa ibu-ibu. Comparable. Harga gula ini sekian, harga gula yang ada mereknya sekian. Kayak gitu ya alat satuan hitung tuh. Kemudian untuk fungsi turunan itu ada 5 ya. Fungsi turunan ayo. Fungsinya apa aja? Alat pembayaran yang sah ya Mbak Nining. Waalaikumsalam. Langsung ikut ya Mbak Nining. Kemudian alat penimbun kekayaan. Kemudian alat pemindah kekayaan. Kemudian standar pencicilan utang. Dan terakhir adalah alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, di sini alat pembayaran yang sah itu sudah jelas ya. Kalau nggak pakai uang asli, yang kalau di Terawang ada gambar pahlawannya, diraba, dilihat di Terawang. Kalau diraba itu kasar. Ini saya berbicara uang Indonesia ya. Kalau diraba itu kasar, dilihat itu ada benang pengamannya, itu adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian alat penimbun kekayaan, ya biasalah ya, orang kaya bisa dilihat dari berapa uang yang dia punya.
baik di bank, baik di kantongnya, baik di istrinya, baik di anaknya, dan sebagainya. Kemudian alat pemindah kekayaan. Di sini disebutkan bahwa seseorang yang hendak pindah, ini contohnya ya, kalau misalnya kita mau pindah dari suatu tempat, saya mau pindah dari Bandung ke Solo, saya mau memindahkan kekayaan saya yang berupa tanah dan bangunan rumah. Saya di Bandung nih punya rumah sama tanah. Saya mau pindahin kekayaan saya itu ke Solo, kan nggak mungkin saya bawa tanah dan rumah saya yang di Bandung. Jadi otomatis adalah mengubahnya menjadi uang dengan cara menjualnya. Nah, dengan uang yang saya dapatkan itu ya dari penjualan rumah itu di Bandung, saya bisa beli rumah di Solo begitu. Itu contohnya, itulah contoh dari alat pemindah kekayaan. Kemudian fungsi turunan dari uang itu adalah standar pencicilan utang. Ini sudah jelas sekali. Kemudian yang kelima, alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, maka orang-orang akan lebih berkeinginan untuk investasi. Nah, dengan adanya investasi ini, maka kegiatan uang itu akan berputar terus sehingga kegiatan ekonomi itu akan meningkat, dan meningkat. Gitu. Nah, terus yang keempat, kita belajar tentang nilai uang. Sorry, saya pindahin dulu aja ya. Ini bisa nggak ya? Nilai uang. Nilai uang itu sendiri apa sih, teman-teman? Sorry. Apa sih yang kita pelajari dari nilai uang ini? Di sini nilai uang dibagi jadi dua ya. Nilai uang dilihat dari bahan pembuatannya, terus dilihat kemudian yang kedua itu dilihat dari solidity. Kenapa? Sebentar ya, kenapa ya? Dia kok nggak mau otomatis ikutan. Dilihat dari penggunaannya. Nah, untuk ya. Nah, untuk uang dilihat dari pembuatannya itu ada nilai intrinsik dan nominal. Ada nilai, gimana yang mau ke atasin ya? Ada nilai intrinsik dan nilai nominal. Kalau intrinsik ini uang berdasarkan bahan-bahan pembuatannya ya, yang tadi saya sebutkan. Kayak uang logam 100 diperlukan perak seberat 1 gram. Dengan demikian, uang sebesar 100 sama dengan harga nilai, yaitu 1 gram perak. Kalau nilai nominal ini adalah nilai nominal itu nilai yang tertera di dalam uang tersebut ya. Jadi kalau uang Indonesia ya, yang warna merah ada gambar Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta itu. Ada angkanya 100,000. Maka itulah nilainya. Itulah namanya nilai nominal. Nilai yang tertera pada uang tersebut. Nah di sini ada tambahan nih. Kalau dari dua nilai uang di atas ini, yang nilai intrinsik
Dan nilai nominal ini menimbulkan dua istilah. Namanya bahasa Inggrisnya ya, fiduciary money and full-bodied money. Kalau fiduciary, saya nggak tahu, kayaknya ini bukan bahasa Inggris sih. Ya, anggap saja bahasa Inggris ya. Fiduciary money ini adalah uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Contohnya semua uang kertas, sudah jelas ya. Mana ada kertas merah kayak gitu doang yang dibuat uang 100.000 harganya bahannya 100.000. Kan nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin sih. Ntar malah bangkrut. Terus kalau full bodied money itu adalah uang yang memiliki nilai nominal sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya uang logam tadi ya. Jadi kayak uang logam 1.000, berarti si logamnya itu harganya 1.000. Kayak gitu. Nah, kemudian dilihat dari penggunaannya. Di sini ada nilai internal dan ya ada dua ya, nilai internal dan nilai eksternal. Kalau nilai internal ini adalah kemampuan suatu mata uang apabila ditukarkan dengan barang. Kalau di sini saya tanya, apel 1 dapat berapa? Indonesia ya, apel 1 dapat berapa ya? Apel 1 tuh 8.000 ya. Iya, maksudnya apel 1 kita harus bayar berapa gitu? 8.000. Saya pernah soalnya beli apel 1 8.000, edan itu mahal sekali. Apel-apel yang merah yang katanya dari US itu loh. Anggaplah 1.000 ya. Nah, kadang-kadang kalau di sini ya tuh yang Mesir. Kadang-kadang kalau yang di sini tuh kalau misalnya itu kan ekspor ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada masalah dalam kegiatan ekspor impornya, terus menyebabkan harga apel itu naik, pasti dinaikin kan ya dari 8.000 jadi 10.000 misalnya satu biji. Nah, itu tuh kalau di Indonesia harga tuh naik turun, naik turun, naik turun. Kalau di yang saya dengar ya, kalau di luaran itu mau lagi musim apapun harga apel ya $1 aja terus. Nggak ada tuh tiap hari naik turun $1,5, $1,25 tuh nggak ada. Jadi itu ya maksudnya nilai internal. Itu maksud saya menjelaskan perbedaan nilai internal uang di Indonesia dengan uang di sana ya. Kalau di sini dicontohinnya pakai emas. Contohnya uang sebesar 200.000 dapat ditukarkan dengan 1 gram emas. Berarti nilai internal uang 200.000 adalah sebesar 1 gram emas. Tapi ketika emasnya turun, harganya turun, mungkin saja kita beli 200.000, tapi kemudian pas kita jual dapat harga rendahnya ya, mungkin saja. Kemudian nilai eksternal. Ini adalah kemampuan uang dalam negeri apabila dibandingkan dengan mata uang asing, yang disebutnya valuta asing ya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan nilai eksternal uang adalah daya beli uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kita kenal kurs ya, kita udah biasa ya sama kurs-kurs ini. Kalau misalnya ke toko Indo, Mbak, kurs hari ini berapa? Saya nggak tahu kurs hari ini berapa ya. Masihkah 400? Oh, 425. Saya terakhir itu 428. Sekarang 425 ya. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman lihat berita dari Indonesia, rupiah kita itu udah nyampe 13.500. $1 US itu sama dengan sudah mencapai 13.500.
itu yang disebut-sebut hampir menyamai nilai terendah pada zaman 1998. Karena pada sejarahnya pada tahun 1998 itu ketika krisis ekonomi terjadi, itulah rendah-rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Jadi yang sekarang itu sudah hampir mendekati nilai terendah di tahun 1998. Ini ya yang harus kita waspadai. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau lama-lama rupiah kayak gitu-gitu terus, ya mungkin saja krisis 1998, sorry itu bisa terulang kembali ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu mengerti itu, kasus 1998. Kalau berdasarkan sejarah, ya kita belajar lah ya dari sejarah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, alhamdulillah. Selanjutnya masih tentang uang, kita belajar tentang jenis-jenis uang. Apa aja sih jenis-jenis uang itu? Di sini disebutkan ada, di sini bisa dilihat ada tabel ya, tabel. Lihat tabel 7.1 teman-teman. Ini lebih gampang untuk mencerna kalau tabel itu. Halaman 7.1. Tabel 7.1 halaman 123. Di sini ada 4 kategori. 4 kategori jenis-jenis uang berdasarkan, ada 4 kategori ya. Ada bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya itu jenis-jenis uang itu ada uang logam dan uang kertas. Jelas ya, logam yang bulat, ya nggak harus bulat juga sih. Ya kenapa ya? Saya juga bingung kenapa uang logam bentuknya harus bulat di Indonesia. Kenapa mereka nggak buat kotak gitu sekali-sekali? Kenapa ya? Itu pertanyaan yang, ya kalau bisa jawab ya jawab aja ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Mungkin ada yang tahu. Lembaga yang mengeluarkan, kalau berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ini, oh ya mungkin supaya praktis dan gampang ya. Kalau kotak itu kan si ujung-ujungnya bisa nojes. Oh ya, bahasa Sundanya tuh nojes. Kena gitu, tajam mungkin, sakit jadinya, mencelakakan. Kalau misalnya kotak kali ya. Nah, kalau jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ya, ini ada jenis uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini yaitu uang yang beredar sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Ya, ini saya tulis ya. Uang kertas dan uang logam. Nah, kalau uang giral ini kalau teman-teman di bank suka dengar namanya giro, rekening koran, atau deposito. Itu kayak kertas gitu, tapi itu nilainya uang gitu. Bisa ditukarkan dengan uang ya. Deposito, I would say like, ini sama aja sih kayak cek,
Giro billet. Jadi kayak kertas. Sebenarnya mereka itu pakainya bukan sembarang kertas ya. Jadi kayak cek kayak gitu, giro. Wesel itu mereka buatnya tuh dari kertas khusus. Yang buat itu adalah Perum Peruri, perusahaan umum keuangan, pokoknya yang mencetak uang itu yang punya pemerintah ya. Nah, kalau yang berdasarkan ketiga itu berdasarkan nilainya. Jenis uang berdasarkan nilainya itu ada uang, ada juga uang bernilai. Kalau nilainya berdasarkan nilainya itu disebut uang, jenisnya uang itu adalah uang logam bernilai penuh. Sedangkan uang bernilai itu maksudnya uang kertas tidak penuh. Uang kertas tidak penuh. Mungkin karena yang tadi kita bahas ya, uang kertas kayak uang 100.000 warna merah itu, si kertasnya itu kan nggak mungkin harganya 100.000 ya. Jadi mungkin itu maksudnya ya, uang kertas tidak penuh. Jenis uang berdasarkan nilainya. Kemudian nomor 4 itu berdasarkan sejarah penggunaan. Ini ada 3 nih. Ada uang barang, kemudian ada uang kartal disebutkan kembali, dan uang bank. Kalau sejarah penggunaannya. Kalau uang barang itu sendiri, di sini contohnya kayak emas, perak, pokoknya bentuk benda-benda, maksudnya yang bukan bentuk logam atau uang kertas ya, pokoknya emas, perak, terus di sini disebutkan kayak tembaga dan sebagainya. Kalau uang kartal udah ya, jelas tadi. Nah, kalau uang bank itu sama dengan yang uang giral tadi. Kayak cek, deposito, giro, uang-uang yang biasa digunakan di bank, kayak cek gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis uang ya. Aduh, waktu kita setengah jam lagi. Kemudian ada lagi yang namanya kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan uang dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebenarnya waktu kita belajar tentang inflasi itu tuh kita udah mepet-mepet ngebahas ini, hampir sama ya. Jadi yang mempengaruhi uang itu tuh apa aja sih? Nah, di sini manusia itu perlu motif untuk memegang uang. Apa aja sih motifnya? Itu kenapa kita pengen megang uang coba? Tentu saja sebagai alat transaksi. Terus alasan berjaga-jaga. Ya, kalau mau kemana-mana, walaupun istilahnya kita kayaknya nggak bakal ngeluarin duit, tapi tetap aja kita pasti bawa duit ya, jaga-jaga, isi takut ada apa-apa kan gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Terus sama ada alasan spekulasi. Ini sih terutama sama yang kalau misalnya suka-suka beli-beli dolar kayak gitu. Dolar lagi murah nih, beli yuk, beli. Ntar nungguin sampai nilai dolar naik baru dijual. Jadi dia ada untung kayak gitu. Sebentar ya teman-teman. Wesel.
Sebentar, Mbak. Kalau misalnya wesel itu nah iya, pas kalau kita ngirim uang, sebenarnya saya juga belum pernah ya iniin wesel. Cuma zaman dulu tuh orang-orang kalau ngirim uang tuh pakai wesel. Jadi kayak kita ke bank, kita mau ngirim duit. Nah, duit itu kirimannya tuh jadi wesel kayak gitu. Kayak kertas juga sih. Kayak kertas, terus kita bisa tukerin ke bank atau mungkin sekarang tuh kantor pos. Terus itu jadi duit kayak gitu. Zaman sekarang emang jarang sih kayaknya yang pakai wesel. Dulu itu kayak sorry tuh saya kalau misalnya mungkin sekarang masih ada ya kayak di kampung-kampung kayak gitu. Itu zaman dulu ya, sebenarnya zaman sekarang juga masih ada. Cuma yang konsumennya itu lebih ke orang-orang yang di pedesaan-pedesaan kayak gitu. Kan kalau kita orang-orang kota ya, maksudnya kita udah kenal yang namanya rekening bank, transfer dan sebagainya. Jadi kita nggak pakai wesel lagi. Kayak gitu. Kalau wesel tuh dulu tuh bisa, kalau kita ngirim duit itu nyampe nya tuh bisa 3 hari, 5 hari. Kayak gitu. Itu wesel teh. Oke. Udah ya wesel. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar ya di masyarakat. Apa aja sih? Kenapa uang-uang di masyarakat itu lagi banyak-banyaknya? Atau mungkin lagi susah-susahnya? Nggak bisa di scroll down. Saya juga nggak tahu. Aduh, ini juga sih nggak bisa nge-scroll down nih. Gimana? Oh, bisa. Wah, nggak bisa, Mbak. Kok saya bisa ya? Yang teman-teman yang lainnya bisa nggak? Oh, mungkin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain bisa, mungkin koneksinya Mbak Pur atau beberapa. Kalau ini tuh sinyalnya merah. Oh iya, sinyalnya merah. Ya, sinyal yang saya yang merah, Mbak. Gimana ya? Suara saya masih kedengeran tapi kan ya? Iya, sinyal saya juga merah juga, Mbak. Ya ampun. Tapi kalau suara masih sih, kita cobain aja ya. Walaupun whiteboardnya nggak ini, nanti teman-teman bisa sinyalnya merah. Sebentar. Oke, lanjut dulu aja ya. Nah, terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu ada 6 ya. Yang pertama, pendapatan masyarakat itu sendiri. Ketika pendapatannya mereka banyak, otomatis uang yang beredar di masyarakat juga banyak. Kemudian tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, biasanya sih orang-orang pada lebih suka megang duit ya daripada menabung. Kayak gitu. Terus selera masyarakat, kemarin kita udah bahas. Jadi gimana selera masyarakat terhadap uang itu sendiri, bagaimana kebutuhannya. Ketika ada model-model terbaru, atau sekarang lagi musim-musimnya anak-anak baru masuk sekolah gitu ya, mau beli sepatu baru, baju baru, sebagainya.
uang-uang yang beredar di masyarakat itu kan lebih banyak ya. Kemudian harga barang itu sendiri, ketika harga barang lebih murah, maka masyarakat akan cenderung untuk menggunakan uangnya untuk berbelanja. Kemudian ada fasilitas kredit. Ketika bank gagal untuk menarik perhatian para masyarakatnya untuk meminjam duit, balik. Ketika bank-bank berhasil menawarkan offering kredit kan biasa tuh bank-bank, Bu mau pinjam duit, ini ada kredit, bunganya sekian, tidak memberatkan dan sebagainya, maka cenderung uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak karena masyarakat berbondong-bondong pinjam duit buat usaha, kayak gitu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah kekayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Sudah jelas ya, ketika orang-orang kaya, ketika pendapatannya bertambah, kekayaan seseorang bertambah, maka biasanya uang yang beredar di masyarakat itu akan bertambah juga. Kemudian yang ketujuh itu tentang mata uang asing. Ini gampang ya, ini mah tinggal ngapalin sebenarnya. Dan kurs valuta asing. Nah, sebenarnya ini emang agak ada hitung-hitungan dikit sih. Nilai kurs. Nah, kalau ini mata uang asing udah jelas ya, jadi tiap negara pasti punya mata uangnya masing-masing. Kemudian, nah untuk kurs valuta asing sendiri, ini kalau kita biasa main ke toko Indo, kan ada tuh nilai tukar, nilai beli, kurs jual, kurs beli. Sorry. Teman-teman, sebentar. Sepertinya ada kendala. Jadi kita itu ada, kalau dalam nilai tukar valuta asing itu ada istilah yang harus kita ingat-ingat, itu ada kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah. Coba saya scroll lagi deh di bawah. Kalau kurs beli itu sendiri, ini kadang-kadang kita susah ngebedain ya. Saat kapan kita pakai kurs jual, saat kapan kita pakai kurs beli. Kalau kurs beli itu adalah kurs yang digunakan apabila bank atau money changer, jadi apabila toko Indo membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. Jadi kita punya NT. Oh iya, Mbak Nini, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita punya NT, terus kita mau tukar ke rupiah, kita pakainya kurs beli. Kurs belinya berapa yang lagi itu. Nah, kalau kita tukar rupiah, kalau kita punya rupiah mau tukar ke NT dolar, maka kita pakainya kurs jual. Nah, kalau kurs tengah itu, saya jarang ini dengar ada yang pakai kurs tengah itu
kurs antara kurs jual dan kurs beli, penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Ya, iya, ini makanya yang disebut, yang suka digunakan itu adalah kurs jual dan kurs beli. Nih ya, di sini ada contoh-contoh soalnya. Teman-teman udah bisa ya ngitung kurs jual dan kurs beli ya. Karena udah sering nuker duit. Saya juga. Kalau udah jelas, ntar dibaca aja contoh perhitungan kurs jual dan kurs beli di halaman 127 ya. Iya, cuma kali doang. Kalau misalnya kurs beli mah dikali, kalau kurs jual dibagi. Gitu. Oke, jelas ya. Oke, bentar. Kemudian, kenapa ya? Sial saya masih merah. Masih ada setengah jam lagi, ada yang mau ditanyain dulu tentang uang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang uang sebelum kita beranjak ke bank dan lembaga keuangan ya. Sinyal saya masih merah. Jadi saya nggak tahu apa bisa nulis di whiteboard atau enggak. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ngebahas tentang bank dan lembaga keuangan. Di sini untuk sejarah dan sejarahnya bank, teman-teman baca sendiri ya. Memahami sendiri kalau bank itu dari bahasa Yunani artinya bangko, meja. Meja itu digunakan untuk tempat menukar uang. Nah, bank sendiri ini adalah pengertiannya bisa disebutkan kalau bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat juga. Selain itu, juga memberikan pelayanan jasa dalam bidang keuangan lainnya. Ya gitu ya. Di sini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 3 yang fungsinya dari bank, terutama perbankan Indonesia itu adalah menghimpun
dan menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, fungsi bank itu sendiri selain yang tadi, fungsi secara umum fungsi bank tuh terdiri dari apa aja sih? Ada sebagai penerima kredit ya, atau sebagai penghimpun dana. Biasanya kalau bank tuh menghimpun dana pakai apa aja sih caranya, atau apa aja sih jenisnya? Itu bisa dalam bentuk simpanan, kemudian deposito atau tabungan berjangka ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah punya deposito, bisa cerita pengalamannya punya deposito seperti apa. Dan simpanan dalam bentuk giro ya. Ini fungsinya. Kemudian yang B, dia sebagai penerima kredit juga sebagai pemberi atau penyalur kredit. Selain itu, bank juga sebagai perantara lalu lintas moneter. Kayak ngirim wesel itu bisa lewat bank, ngirim pengiriman itu bisa lewat bank, ngirimin duit kayak gitu. Sebentar ya. Aduh. Teman-teman jaga kesehatan ya, apalagi lagi musim-musim pancaroba kayak gini. Kemudian itu adalah fungsi ya, fungsi umum dari bank. Kemudian jenis-jenis bank itu sendiri. Nah, di sini ada bank umum dan BPR ya. Jenis bank itu ada bank umum dan BPR, bank perkreditan rakyat ya, BPR itu. Kalau suka dengar di Indonesia itu ada namanya BPKRKS. Kalau kata tetangga saya sih, kalau mau minjem duit tuh bunga yang paling kecil itu di BPR. Ini cuma sekedar info aja. Nah, kalau bank umum sendiri ini, bank umum ini mengkhususkan dirinya untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya. Dan biasanya pemerintah itu lebih besar perhatiannya pada bank-bank umum ini. Nah, bank umum di Indonesia ini sendiri terutama dibagi menjadi 3 berdasarkan kepemilikannya. Ini bank umum tuh ada
ya dibagi 3 berdasarkan kepemilikan sahamnya ya. Jadi kayak ada bank umum milik negara, ada bank umum milik swasta, ada juga yang terakhir itu bank umum milik koperasi. Kalau bank umum milik negara itu udah jelas. Mungkin teman-teman udah familiar, ada BRI, BNI, BTN, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan bank umum milik swasta, kalau pernah dengar kayak Mandiri, BCA, sebenarnya Mandiri itu saya juga bingung. Sebenarnya dia BUMN, tapi sahamnya itu hampir 50-50 itu juga milik swasta. Tapi kalau yang jelas bank umum milik swasta tuh kayak Bank Niaga, BCA, bank-bank dari luar negeri itu, Bank of Tokyo, Bank of Taiwan kalau ada di Indonesia seperti itu. Contohnya kalau bank umum milik koperasi, contohnya Bukopin. Bank Umum Koperasi Indonesia. Oh, itu singkatannya ya. Kemudian untuk BPR sendiri ini, BPR ini cuma diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya. Dengan cara memberikan kredit. Mungkin makanya itu ya, kalau misalnya minjem duit di BPR, itu bunganya lebih murah. Karena memang dikhususkan untuk ngasih kredit kepada rakyat terutama yang membutuhkan. Kalau teman-teman pernah dengar KUR, kredit usaha rakyat, itu seingat saya itu udah hampir 5 tahun, mungkin 5 tahun lebih ya, pemerintah itu mempromosikan KUR, kredit usaha rakyat. Biasanya kalau misalnya rakyat di pedesaan sih biasanya, nggak jarang juga kalau di perkotaan, kalau mau mendirikan usaha tapi terhambat kendala modal dan sebagainya, itu biasanya bisa mengajukan peminjaman uang untuk usaha dengan syarat-syarat tertentu dan dengan bagi hasil dengan suku bunga yang tertentu, dan bunganya itu lebih rendah dibanding kalau kita kredit ke bank-bank lainnya ya, bank-bank umum seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian di sini kita belajar ada yang namanya tata perbankan menurut undang-undang ya. Undang-undang. Undang-Undang nomor 14/1967. Oh ya Mbak Uli, nggak apa-apa, langsung diikutin aja ya. Kita belajar tentang uang dan perbankan. Sekarang kita belajar tentang perbankannya. Tadi pas awal uangnya sudah, ntar disimak lagi aja. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 ada 5 jenis lembaga perbankan Indonesia menurut fungsinya. Dibedakan ada 5 nih. Ada bank sentral. Bank sentral tuh apa sih?
Bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya. Bank sentral ini bertugas membimbing pelaksanaan kebijaksanaan keuangan pemerintah dan mengordinasi, membimbing, dan mengawasi seluruh perbankan. Jadi Bank Indonesia itu anak-anaknya itu ada BRI, ada BNI, dan seluruh bank-bank di Indonesia ini diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian ada bank umum yang udah kita sebutkan tadi ya. Kemudian ada bank tabungan. Bank tabungan di sini bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan dan memperbungakan dananya dalam kertas-kertas berharga. Kemudian ada bank pembangunan. Bank pembangunan ini mengumpulkan dananya dalam bentuk simpanan deposito dan mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Dan yang terakhir ada bank-bank sekunder lainnya. Ada bank desa, lumbung desa, bank koperasi, kayak gitu ya. Nah, kemudian tadi kan kita nyebut Bank Indonesia tuh sebagai bank sentral. Sebenarnya apa aja sih tugas Bank Indonesia? Tugas-tugas Bank Indonesia itu banyak sekali ya. Tugas pokok dari Bank Indonesia itu. Di sini teman-teman bisa baca di halaman 131. Ini semuanya ada diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 68 tentang tugas-tugas bank sentral di Indonesia itu Bank Indonesia ya. Di sini disebutkan kalau berdasarkan undang-undang ini ada dirinci tugas pokoknya ya. Tugas pokok Bank Indonesia ini ada mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan rupiah. Jadi kalau ketika rupiah sekarang lagi labil ya istilahnya, lagi turun terus, pasti yang disorot itu adalah Bank Indonesia ya. Sebagai bank sentral bank sentral di Indonesia, karena dia bertugas untuk mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan rupiah. Kemudian yang kedua, tugasnya itu mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Jadi dia memberikan kredit-kredit kepada bank-bank lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa membuka usaha. Nah, di sini dirincilah kembali dua tugas yang tadi saya sebutkan tadi. Bisa dibaca ya, teman-teman. Di halaman 132. Sampai 133. Tuh. Kemudian wah, tinggal 5 menit lagi. Itu ya tugas pokok Bank Indonesia. Pokoknya dia yang mengontrol semua kestabilan rupiah dan dia yang mengontrol si bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi itu tuh anak-anaknya ya. Kemudian di sini ada juga di halaman 133 disebutkan kalau
ada tugas pokok dari bank-bank lainnya kayak BNI, Bank Negara, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BRI pun ada undang-undangnya ya. Jadi semua bank perbankan di Indonesia itu mereka itu nggak semena-mena saya pengen menghasilkan produk ini, saya mau melakukan kegiatan ini, itu. Mereka itu nggak bisa. Mereka itu sudah ditentukan kegiatan apa yang harus dan tidak boleh, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap bank itu sudah diatur dalam undang-undang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di halaman 133. Karena ini waktunya sudah 3 menit lagi, saya agak cepatin aja ya. Ini ada BTN juga sampai Bank Pembangunan Indonesia. Hingga bank swasta dan koperasi dan bank asing. Kenapa sih bank asing tuh bisa masuk ke kita gitu? Bank asing ini diperbolehkan berusaha di Indonesia hanya dengan izin Menteri Keuangan. Izin ini diberikan kepada bank yang merupakan cabang dari suatu bank yang sudah ada di luar negeri. Jadi kalau contohnya kayak Bank of Taiwan, kalau dia mau buka cabang nih di Indonesia, dia harus dapat izin dari Menteri Keuangan. Nah, di sini juga di halaman 135 pada poin 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 juga menjelaskan mengenai tugas dari Bank Sentral ya. Wah, banyak sekali ini, teman-teman bisa baca, bisa dilihat baik-baik ya. Di sini juga dijelaskan mengenai tugas Bank Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tadi tahun 99. Kalau teman-teman baca di buku ini plus teman-teman compare sama di undang-undang aslinya itu pasti sama ya. Karena semuanya berasal dari undang-undang. Nah, kayaknya saya cukupkan sampai di sini dulu tentang perbankannya. Kita lanjutkan minggu depan mulai dari produk perbankan ya sampai terakhir. Kemudian kita akan ada review. Minggu depan kita akan review apa saja yang akan kita UASkan. Karena UAS itu, karena minggu depan minggu ke-14, kemudian UAS. Sekali lagi UASnya, saya berencana UASnya itu kayak saya akan buat memakai Google Docs. Jadi nanti saya akan share linknya, tapi teman-teman tetap harus connect ke Wizik, masuk Wizik dulu sebagai salah satu absensi. Saya akan share link Google Docs-nya di Wizik, kelas Wizik. Kemudian teman-teman bisa mengerjakannya by online. Tidak ada batas waktu, batas waktunya mungkin cuma sehari gitu. Maksudnya nggak batas waktu 2 jam harus beres gitu, mengingat kegiatan teman-teman juga yang sambil ngerjain ini itu. Jadi kasih tahu teman-teman yang lain, minggu depan kita selesaikan bab 7. Kemudian kita review apa saja yang akan kita UASkan. Kemudian kita bahas bagaimana sistem UAS nanti. Dan kita bahas mengenai, kalau sempat, tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang selama ini sudah kita kerjakan. Saya akan review. Saya akan list satu-satu. Apa yang kurang dan harus kayak gimana. Jadi mohon teman-teman yang hadir sekarang kasih tahu teman-temannya ya. Kalau gitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat pesan Facebook atau sebagainya. Semoga ilmu yang kita hari ini dapatkan bermanfaat, barokah. Semangat buat kerjaannya. Makasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.